Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ocha. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ocha hari ini? Baik. Alhamdulillah ya Ibu Ocha ya. Kita bertemu di sini ingin melaksanakan kegiatan pra-observasi ya Bu Ocha ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Tujuan dari pra-observasi itu agar saat pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu Ocha bisa menjadi lebih siap ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan kepada Ibu Ocha. Boleh Ibu Ocha? Ya, bisa. Untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat observasi nanti itu apa Ibu Ocha? Ya. Di sini saya berharap murid dapat mengidentifikasi poin-poin penting dalam sebuah cerita atau teks. Nah, di sini juga murid dapat menceritakan kembali cerita atau teks dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai dari murid dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi itu apa? Ya, untuk di sini yang ingin saya capai adalah tujuan pembelajaran seperti tujuan pembelajaran tadi. Saya ingin anak bisa menemukan poin-poin penting yang ada dalam suatu cerita itu, dan mereka bisa meritel atau menceritakan ulang dengan bahasanya mereka, dan bisa memilih kosakata yang tepat dalam sebuah cerita untuk menceritakan kembali. Berarti ada dua keterampilan di situ ya. Ya. Anak bisa menemukan atau mengidentifikasi cerita pendek dari tugas yang Ibu berikan. Kemudian anak juga bisa berbicara di depan teman-temannya melalui presentasi ya Ibu ya. Nah ya baik Ibu, selanjutnya strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran menggunakan strategi apa Ibu? Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Kalau boleh tahu pembelajaran berdiferensiasinya itu apa saja Ibu? Ya, di sini ada diferensiasi konten dengan diferensiasi proses. Ya, kalau boleh dijelaskan secara ringkas saja Ibu, diferensiasi kontennya seperti apa, diferensiasi prosesnya seperti apa? Ya. Diferensiasi konten yang saya terapkan di sini dia berupa teks sebuah cerita, dan saya berikan juga rekaman dari sebuah cerita dan juga video dari sebuah cerita dengan cerita yang sama yang akan saya terapkan nanti pada saat pembelajaran kepada anak. Oh iya. Konten-konten itu akan diberikan kepada anak secara berkelompok ya Ibu? Secara berkelompok ya. Berdasarkan apa Ibu mengambil kelompoknya? Berdasarkan gaya belajar mereka yang mungkin mereka nyaman, bagaimana yang bisa membuat mereka itu lebih mudah dan mengerti bagaimana pembelajaran itu dengan gayanya yang bisa beda-beda gitu ya. Berarti Ibu sudah memenuhi kebutuhan anak ya Ibu Ya, pembelajaran ini ya Bu ya, dengan memberikan konten-konten tersebut. Nah, kemudian melalui konten-konten tersebut itu mereka bisa mencari identifikasi dari unsur-unsur yang ada di dalam cerita yang Ibu beri kepada mereka ya Ibu ya. Iya, dari dengan proses yang berbeda-beda ya Ibu ya. Makanya dia berdiferensiasi proses ya, Ibu. ya. Ya, baik Ibu, untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran di kelas nanti apa Ibu? Metodenya menggunakan PBL. Oh, PBL ya. Baik Ibu, untuk penilaian seperti apa yang akan Ibu terapkan pada pembelajaran di kelas nanti? Penilaiannya di sini seperti capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, kan di situ ada elemen 5 yang berbicara. Nah, jadi mereka nanti bisa presentasi ke depan dan meritel kembali cerita yang telah mereka pelajari tadi dengan kelompoknya. Nah, di situ bisa saya mengambil nilai speakingnya. Nah, dan pada saat itu juga nanti ada elemen menulis untuk mempresentasikannya. Nanti saya bisa mengambil nilai writing dari materi yang sudah dipresentasikan di kelompok tadi secara individu kepada mereka. Berarti ada tes tulis dan ada praktek ya penilaiannya ya. Baik Ibu, untuk sasaran kelas kita nanti saat observasi di mana? Di sini saya akan mengambil kelas 81. Kelas 81.
Kira-kira kapan Ibu itu pelaksanaannya? Nanti di hari Kamis jam pertama jam 7.00. Jam 7 berarti jam pertama dan jam kedua ya Bu? 3 jam. 3 jam. Nah, baik Ibu, kegiatan praobservasi kita cukup Ibu. Semoga nanti ketika pelaksanaan observasi Ibu bisa melaksanakan semua rencana-rencana yang sudah Ibu buat, dan semoga kegiatan observasi nanti di kelas berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Nah, terima kasih untuk kegiatan praobservasi pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Attention please. Let's pray together. Wa
sama. Oke, ya nanti ada yang mem kasih dalam bentuk video, ada yang mem kasih dalam bentuk rekaman atau audio, and then ada yang mem kasih dalam teks. Ya, oke, bisa dibuat sekarang, silakan. Dengan kelompok pembelajaran kita dalam materi apa tadi nak? Materi kita hari ini? Short story atau riset ya. Kita menceritakan ulang dari short story ya. Di sini per kelompok nanti beri tugas ya. Kelompok yang di sini nanti kasih teks ya. Ini kasih teks. Nanti kalian baca teksnya ya. Dan kelompok yang di sini kasih videonya bisa dibuka. Nanti ya bisa dibuka videonya nak. Terus yang kelompok sini kasih audio atau rekaman ya bisa dibuka. Oke. Nah, dari berbagai macam konten itu nanti kalian lihat di sana. Apa yang harus kalian lakukan dari materi itu yang kalian dapatkan dari teks, video dengan rekaman? Di sana ada short story atau cerita, ya. Kalian bisa cari poin-poinnya, poin-poin dari cerita kalian yang kalian dengarkan atau kalian baca. Itu poin-poinnya itu tempat kejadiannya di mana. Lagi kira-kira nak tokoh ada tidak di sana kira-kira tokoh? Lagi setelah itu kira-kira apa lagi? Tempat kejadian sudah, tokoh apa? Kapan kejadiannya ya? Nah. Kalian cari poin-poin penting yang ada dalam cerita itu. Setelah itu nanti bisa kalian discuss with your friend, and then can you present it in front of the class. What the material and can you tell about the story? Ya, kalian ceritakan ulang cerita itu dengan bahasa kalian. Jadi lebih singkat ya harusnya ya. Kalian bisa can you look for vocabulary dengan yang sangat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, saya Norma Siti Aisyah, pengajar praktik angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Kali ini saya membersamai CGP saya, yakni Ibu Rika Rahayu dari SMP 5 Bandar Lampung yang akan melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi supervisi akademik terhadap Ibu Yunita Rosa. Sebelumnya, saya akan bertanya dulu kepada Ibu Rika. Gimana kabarnya Ibu Rika? Alhamdulillah sehat. Ibu Yunita, apa kabar Bu? Sehat, Alhamdulillah. Baik, mari kita saksikan bersama-sama kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu berdua. Saya persilakan. Terima kasih Ibu Norma. Baik, saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Yunita. Baik Ibu, kita ketemu kembali ya Ibu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sekian kalinya ketemu ya Ibu ya. Sebelumnya kita observasi, kemudian observasi. Kali ini kita menindaklanjuti dari kegiatan observasi, yaitu kegiatan observasi ya Ibu ya. Ada beberapa catatan yang saya tulis ketika kegiatan observasi kemarin di kelas 1 yaitu pada kegiatan pembelajaran tersebut. Namun sebelum saya sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu, saya ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu ketika pelaksanaan observasi kemarin? Alhamdulillah lega karena sudah selesai melakukan observasi dari kegiatan pembelajaran. Sedikit ringan ya, bukan itu ya Bu ya. Baik Ibu, kemarin kan di kegiatan praobservasi ada beberapa rencana yang Ibu sampaikan. Apakah semuanya sudah terlaksana Ibu di kegiatan observasi kemarin? Saya kira sudah berjalan sesuai dengan dari awal, terus kegiatan inti dan sampai ke referensi. Di situ juga Ibu menampilkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Di situ sudah terlaksana juga ya Bu ya. Sudah terlaksana semua pembelajaran dengan diferensiasi kemarin, mulai dari Diferensiasi konten, terus proses dan produknya. itu juga pembelajaran sosial emosional juga sudah diterapkan. Baik Ibu, pada saat kegiatan observasi kemarin ada kendala tidak Bu yang terjadi di kelas? Iya, pada saat pembelajaran kemarin itu ada sebagian anak yang kurang aktif dan ada yang tidak aktif dalam bekerja kelompok, ada yang sedikit melamun, nah, jadi tidak berbaur dengan temannya. Itu yang membuat pembelajaran itu kurang maksimal berjalannya. Kendalanya jadi ada yang tidak aktif ya, yang baik dalam kerja kelompok maupun berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain ya Ibu ya. Baik Ibu, menurut Ibu, kira-kira Ibu sudah punya solusinya atau belum Bu dari kendala yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin ke depannya saya akan memberikan pembelajaran itu lebih variatif lagi gitu kepada anak-anak itu. Jadi anak-anak itu lebih semangat gitu dengan pembelajaran yang ada. Jadi mungkin saya akan mencari pilihan belajar. Kalau berorganisasi kan mulai dari ada yang YouTube kan kemarin kita lihat kan, jadi berbanyak variasinya. Terus dari teks, jadi melihat gaya belajar anak. Jadi kan lebih banyak variatif. Jadi anak juga lebih nyaman kali ya, lebih enak dengan sesuai apa yang mereka sesuai dengan mereka yang inginkan gitu. Bagaimana sih pembelajaran ini yang enak dan mudah diterima sama mereka. Intinya akan merubah kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan dan menjadi nyaman ya Ibu ya. Jadi beberapa hal tadi yang akan Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus anak-anak atau menjadikan anak-anak itu lebih aktif itu akan menerapkan pembelajaran yang bervariatif, kemudian model pembelajarannya akan lebih disegarkan lah ya Ibu ya. Kemudian mungkin pembelajaran berdiferensiasinya juga untuk yang konten mungkin akan ditambah dengan beberapa hal seperti yang disebutkan tadi ya Ibu ya. Baik Ibu, dari solusi kendala yang Ibu hadapi itu, apa Ibu akan melakukannya? Kemungkinan
pertemuan berikutnya dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa. Berarti sudah ada rencana lah ya, Ibu, ya. Berarti di pembelajaran berikutnya akan Ibu terapkan perubahan pembelajaran yang lebih menarik lagi ya, Ibu, ya. Baik Ibu, ini ada catatan sedikit dari kegiatan observasi kemarin. Memang sih saya melihatnya pada kegiatan observasi kemarin itu anak-anak memang menjadi kurang aktif, kemudian kolaborasi antar teman itu memang belum secara maksimal ya, Ibu, ya. Itu catatan yang saya catat. Namun beberapa hal juga sudah Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran itu, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga di perubahan atau peningkatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kemudian hari bisa berjalan dengan lancar ya, Ibu, ya. Baik Ibu, pertemuan kita cukup pada hari ini, kegiatan pasca observasi. Semoga pembelajarannya menjadi lebih meningkat lagi, anak-anak menjadi lebih senang, dan pembelajarannya menjadi nyaman dan menarik. Sekian saja Ibu pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Tadi sama-sama sudah kita saksikan bersama-sama kegiatan coaching yang telah dilaksanakan oleh Ibu Rika Rahayu dan Ibu Yunita Rosa. Dari kegiatan coaching tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa tadi Ibu Rika Rahayu sebagai coach sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, mendengarkan dengan penuh, hadir dengan penuh, mindfulness, dan dapat menggali potensi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu Rika juga tadi sudah menerapkan alur tirta di dalam kegiatan coaching ini, di mana yang pertama itu T, tujuan. Jadi Ibu Rika telah menanyakan tujuan, dari pembicaraan ini, tujuan dari percakapan ini apakah mana, dan kemudian tadi Ibu Rika juga sudah mengidentifikasi situasi dan permasalahan yang terjadi dan menggali potensi coach dalam menyelesaikan masalahnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi terkait dengan peserta didik yang kurang aktif tadi ya. Ibu Yunita Rosa juga mencoba memberikan solusi terkait dengan penerapan pembelajaran yang lebih variatif. Kemudian juga tadi Ibu Rika menanyakan rencana aksi terkait kapan ini akan dilaksanakan dan menanyakan tentang tanggung jawab dari si coach terkait komitmen kapan akan dilaksanakan dari kegiatan ini. Mungkin itu saja ya Ibu Rika dan Ibu Yunita Rosa. Terima kasih atas praktik baiknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.